Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji video UKIN PPG tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari SPD, asal Kota Langsa, Provinsi Nanggro Aceh, Darussalam, dengan NIM 924374928 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar asal LPTK Universitas Negeri Medan. Saat ini mengambil video UKIN di kelas 4 pada pelajaran pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila sebagai nilai kehidupan. Terima kasih, mari sama-sama kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi muridku, apa kabar? Selamat pagi muridku, apa kabar? Selamat pagi muridku. Selamat pagi muridku, apa kabar? Iya, apa kabar semuanya hari ini? Nah, alhamdulillah hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh Ananda Patir. Silakan Ananda Patir maju ke depan. Silakan. Kita berdoa. Ada dua, darinya ada lima. Khusus semua, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilman wafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku pengertian yang luas. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ananda Patir. Silakan duduk kembali ke tempat. Nah, anak-anak ibu, hari ini pelajaran kita tentang pendidikan Pancasila. Sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Supaya apa? Supaya menimbulkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa. Mari kita sama-sama berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh dipimpin oleh Ananda Aif. Silakan maju ke depan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih untuk Ananda Ais. Silakan semuanya duduk kembali di tempatnya masing-masing. Ibu mau mengecek dulu kehadiran anak-anak ibu. Kelas 4, mana suaranya? Lihat kanan, lihat kiri. Siapa kursi tidak bertuan? Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak ibu, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, mari biar untuk membangkitkan semangat kita mulai dengan ice breaking. Ayo, boleh semuanya berdiri? Kita mau ice breaking, tangan di pinggang. 1, 2, 3. Ayo tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang. Ayo tangan direntang, seperti burung terbang. Tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang. Bergembira, hati jadi riang. Tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri. Tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang.
Bahu diputar-putar, ayo kita belajar. Jadi anak pintar, agar semua jadi anak pintar. Ya, sekali lagi tepuk semangat. Iya, udah semangat anaknya? Udah, kalau udah semangat, sekarang anaknya boleh duduk yang rapi untuk mengikuti pelajaran hari ini. Dan kita hari ini tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Ya, pelajaran kita hari ini pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila sebagai nilai kehidupan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik memiliki akhlak mulia dengan didasarkan dan dari ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, peserta didik memahami makna dan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, boleh anak-anak Ibu keluarkan bukunya dan alat tulisnya. Keluarkan semua buku dan alat tulisnya. Yang masih ingat apa yang dimaksud dengan Pancasila? Iya, Ai, Pancasila? Iya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Tepuk tangan untuk Ai. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat? Ada berapa sila dalam Pancasila? Iya, ada 5. Coba sebutkan sila yang pertama, Muhammad Fatir. Pancasila, iya, terus bunyinya iya, Pancasila, sila yang pertama dilambangkan dengan bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Satu lagi, Ibu mau bertanya. Bagaimana bunyi dari sila ketiga Pancasila? Iya, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan gambar apa? Iya, gambar pohon beringin. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Kan oleh Ananda Ai, Pancasila merupakan dasar negara. Kenapa dikatakan dasar negara? Karena Pancasila berfungsi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki arti. Pancasila terdiri dari 2 kata. Yang pertama panca dan yang kedua sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Makanya dibilang Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Selanjutnya, sila yang pertama tadi sudah kita sebutkan. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan oleh gambar bintang. Jadi sila pertama mengandung makna senantiasa menghormati agama dan keyakinan masing-masing, menghargai keberagaman agama, serta menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Di Indonesia ada berapa agama? Ada 6. Yang pertama, Islam, Hindu, Buddha, Kristen,
Konghucu dan Kristen Protestan. Jadi walaupun berbeda-beda agama yang kita anut, kita harus saling menghargai satu agama dengan agama lain. Sini ada beberapa sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kalau di lingkungan rumah, apa yang kita lakukan yang sesuai dengan sila pertama? Tepat waktu beribadah. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Yang ketiga, saling menghargai sesama anggota keluarga. Itu sikap kita sesuai dengan Pancasila, sila pertama yang kita bisa lakukan di rumah. Berdoa sebelum makan, sholat tepat waktu, ya kan? Menghargai sesama anggota keluarga. Nah, di dalam anggota keluarga kita kan ada yang lebih tua dan ada yang lebih muda. Kita tetap harus menghargainya. Terus ada lagi sikap yang boleh kita lakukan di sekolah yang sesuai dengan sila pertama. Apa aja? Menghormati guru. Iya, menghormati guru dan teman. Terus apa lagi? Iya, bekerja sama dalam kegiatan sekolah. Catatan perwakilan. Sila keempat mengandung makna senantiasa berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, berdemokrasi dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Menyelesaikan musyawarah dengan masalah dengan musyawarah. Coba yang besar suaranya. Yang di sekolah sikap kita bagaimana? Musyawarah dalam pemilihan ketua kelas, menghargai keputusan bersama dan menghormati pendapat guru. Kalau di masyarakat, sikap kita harus bagaimana? Aktif berpartisipasi dalam pemilu. Terus bagaimana lagi? Musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, pendapat orang lain. Jadi cara kita mengamalkan sila keempat, kalau kita mau mengambil keputusan, kita harus melakukannya dengan cara musyawarah dengan tujuan apa? Mencapai keputusan bersama. Sekarang kita lanjut ke sila yang kelima. Tadi sudah kita bahas, kita harus hadir kepada semua teman. Kalau di masyarakat bagaimana? Menghormati hak orang lain. Jadi kita harus menghormati hak orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita nggak boleh memaksa teman kita harus ikut dengan yang kita mau, ya kan? Terus yang kedua, memberikan pertolongan kepada sesama. Kelima sila yang sudah Ibu sampaikan, adakah yang masih belum dimengerti? Adakah yang masih belum dimengerti? Sebelum Ibu memberikan tugas kepada anaknya, boleh siapa yang mau bertanya? Adakah yang belum paham? Ada berapa sila dalam Pancasila? Ada 5. Coba. Kalau Ibu kasih contoh, misalnya beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, itu termasuk ke dalam sila keberapa? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Ibu kasih contoh, bermusyawarah untuk mengambil keputusan, misalnya pemilihan ketua kelas.
Nah, itu termasuk ke dalam penerapan sila keberapa? Iya, keempat. Lagi, kalau misalnya membantu orang yang sedang kesusahan, itu termasuk sila. Nah, artinya yang bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, masih semangat? Masih. Hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang apa? Hore. Kalau kau suka hati bilang apa? Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Oke, sekarang Ibu mau membagikan lembar tugas kepada masing-masing kelompok. Lembar tugas, perhatikan dulu bagaimana cara pengerjaannya. Lihat, perhatikan bagaimana cara pengerjaannya. Jadi, ini ada 2 tugas. Masing-masing memiliki 2 gambar. Gambar yang pertama menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi tugasnya bagaimana? Di kotak ini ditulis kalau beribadah sesuai dengan sila keberapa. Nanti ditulis di kolom yang sudah disediakan. Terus buat sesuai dengan pengamalan sila keberapa, dilambangkan oleh apa silanya, ya kan? Nah, terus gambar yang kedua, sekelompok orang yang sedang bermusyawarah. Nah, perhatikan, dia termasuk ke dalam sila keberapa, dilambangkan oleh gambar apa ditulis pada kolom yang sudah Ibu sediakan. Sekarang Ibu bagikan tugasnya, ditulis nama kelompoknya, ditulis nama anggotanya. Apanya? Iya, tulis aja namanya, semua anggotanya ditulis. Nah, silakan ditulis nama dan anggota kelompoknya. Ibu kasih waktu 15 menit. Fatir atau siapa yang mau maju? Yasmin, boleh silakan bacakan hasil presentasinya dari kelompok 3. Ya, gambar 1 menceritakan tentang apa, Yasmin? Pertama, menceritakan sikap yang sesuai dengan sila pertama pada Pancasila, yaitu menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, saling menghormati antara sesama agama lain. Iya, gambar pertama mencerminkan sikap yang sesuai dengan sila ketuhanan ya, Yang Maha Esa yang pertama, yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan menghargai sesama antar umat beragama. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Gambar yang pertama mencerminkan apa? Sikap yang sesuai dengan sila keberapa? Sila
Pertama, menghargai orang yang sedang beribadah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Terima kasih, Ais. Silakan kembali ke tempat. Nah, anak ibu, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang, ibu mau tahu sedalam mana lagi pengetahuan kalian tentang pelajaran yang sudah ibu sampaikan hari ini. Sampai di mana sudah pemahaman anak-anak ibu? Di depan, coba perhatikan, di depan ibu sudah punya satu papan pintar. Coba lihat, di depan ada sebuah papan pintar. Ibu mau menguji, sudah sampai di mana pengetahuan anak-anak ibu semuanya hari ini. Jadi, gimana cara menggunakannya? Perhatikan semuanya. Di sini ibu punya macam-macam gambar. Nah, ibu punya macam-macam gambar. Di sini ada yang menghargai pendapat orang lain, terus memberi pertolongan pada orang lain, terus ada yang menghargai pendapat guru. Nah, gimana cara mainnya? Cara mainnya, lihat apa yang ada di gambar ini. Menghargai pendapat orang lain. Berarti dia sesuai dengan sila yang keberapa? Kita masukkan ke dalam kotak sila keempat. Terus lagi memberikan pertolongan kepada orang lain. Dia cocok ke sila mana? Sila ya, kita masukkan ke dalam kotak yang sesuai. Paham? Paham? Nah, yang ibu sebutkan namanya boleh maju ke depan. Coba Muhammad Jidan, silakan maju ke depan. Ambil gambarnya, masukkan ke dalam kantong sesuai dengan sila masing-masing. Gambarnya apa, Jidan? Menghargai pendapat guru. Iya, menghargai pendapat guru. Termasuk ke dalam sila keberapa? Iya, sila keempat Pancasila. Tepuk tangan untuk Muhammad Jidan. Sekarang baik, jadi sekarang ibu mau kasih satu tugas lagi untuk anak-anaknya supaya makin menambah pemahaman tentang materi kita hari ini. Tapi sebelumnya, cobalah goyang-goyang dulu tangannya. Goyang-goyang tangannya. Mana tangannya? Ayo. Ada berapa jarinya? Aduh, ada jarinya ada 5. Coba dibuka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Iya, sekali lagi. Untuk anak-anak, sampai di mana? Apa yang sudah kalian ketahui? Iya. Nah, tentang pelajaran kita hari ini. Boleh tulis nama dan kelasnya. Ya. Tulis nama dan kelasnya. Jawab aja apa yang kalian tahu ya. Tulis aja apa yang kalian tahu. Tulis apa yang kalian tahu, yang nggak tahu. Sudah. Tulis nama dan kelas. Ibu kasih. Lagi? Dinda udah? Belum? Nah, sudah. Ibu kasih waktunya 10 menit. Ibu kasih waktunya 10 menit. Kumpulkan. Kumpulkan semuanya biar Arkan yang mengambil.
Ya, sudah. Nah, sekarang, nah, Ibu mau menyimpulkan apa yang sudah kita dapat hari ini sama-sama. Tadi pertama kita sudah membahas tentang Pancasila. Pancasila tadi apa? Dasar? Iya, Pancasila dasar negara. Terus, Pancasila terdiri dari berapa sila? Terdiri dari 5 sila. Semuanya punya penerapan sikap masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Sila yang pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Rantai. Sila yang ketiga lambangnya apa? Pohon beringin. Bunyinya bagaimana? Iya, Persatuan Indonesia. Sila yang keempat, lambangnya apa? Kepala banteng. Bunyinya bagaimana sila yang keempat? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Yang kelima, yang terakhir. Lambangnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi sekarang Ibu mau kasih apresiasi sedikit untuk anak-anaknya. Nah, jawab tugas-tugasnya sudah Ibu periksa, alhamdulillah nilainya baik-baik. Sekarang Ibu mau kasih apresiasi. Coba tepuk keren. Kamu keren. Semua keren. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi anak-anak Ibu mau bertanya bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Nah, menyenangkan. Jadi di sini Ibu mau buat refleksi atas pembelajaran kita hari ini dengan cara Ibu punya 2 gambar. Dipilih hari ini perasaannya dalam mengikuti pembelajaran sedih atau senang. Ya, nanti ditempel di kertas. Terus Ibu punya bintang-bintang nih. Punya bintang-bintang. Jadi tempelkan. Mau kasih bintang berapa untuk Ibu hari ini? Setelah kita tentang pelajaran hari ini, tentang proses yang sudah Ibu sampaikan, mau kasih bintang berapa untuk Ibu? Baik, sekarang Ibu bagikan satu kelompok, masing-masing kelompok. Kelompok sudah, kelompok 1, bagaimana perasaannya? Boleh diangkat kertasnya. Oh, perasaannya senang. Kasih bintang berapa untuk Ibu? Bintang 5. Tepuk tangan. Kelompok 2, bagaimana perasaannya? Boleh diangkat sayangku. Indah, coba angkat. Berdiri sayangku. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Kasih bintang berapa untuk kita hari ini? 5. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, bagaimana perasaannya? Perasaannya bagaimana Yasmin? Senang. Kasih bintang berapa untuk proses pembelajaran kita hari ini? Kasih 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak Ibu, tadi sebelum memulai kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Jadi, sebelum kita tutup materi kita hari ini, ada baiknya kita tutup kembali dengan membaca surah Al-Fatihah. Boleh silakan Ananda Yasmin maju ke depan. Kita semuanya boleh duduk yang rapi, angkat tangannya. Coba duduk anak soleh. Boleh ya? Iya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Yasmin. Jadi anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Lebih dan kurang Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.